Baik. Ya, ini sebagai definisi dari isim dhamir. Ya. Manaba an zahirin. Manaba an zahirin. Manaba itu adalah apa-apa atau kata. Naba itu menggantikan. Menggantikan an zahirin. Dari bentuk yang zahir. Zahir itu artinya jelas. Jelas. Nama yang jelas. Gitu ya. Nah, kemudian dhamir itu adalah yadullu ala mutakallim. Memberikan makna atau menunjukkan pada mutakallim orang pertama, au mukhatab orang kedua, au ghaib orang ketiga, ya, orang ketiga. Jadi isim dhamir adalah termasuk isim ma'rifah atau yang sudah memiliki makna spesifik atau makna khusus. Ya, makna khusus. Ada pertanyaan dari sini, dari definisinya? Itu definisinya ya. Nah, setelah itu kata ganti ini ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama, kata ganti namanya dhamirun munfasil. Dhamirun munfasil. Artinya kata ganti yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah dhamirun muttasil. Kata ganti yang disambung dengan kata lainnya. Kata ganti yang disambung dengan kata lainnya. Jelasnya kita lihat sini. Dhamir munfasil, dhamirun munfasil, yakni dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya. Jadi misalkan ada isim, ya kata benda atau sifat gitu ya, sifat lah ya, sifat, isim atau nama orang atau profesi itu juga termasuk bisa berdiri sendiri. Jadi dhamir ini terpisah dari isim. Misalkan dhamirnya anta, ya, isimnya adalah tabib. Anta tabibun, gitu kan? Anta tabibun. Dalam penulisannya anta itu tidak bisa digabung langsung dengan tabibun. Tidak digabung dengan tabibun. Kenapa? Karena dia munfasil. Munfasil itu terpisah. Walaupun secara kaidah imla itu bisa disambung kan? Anta dengan to itu bisa, ta dengan to itu bisa. Tapi karena ini adalah dhamirun munfasil, dhamir yang bisa diletakkan di awal jumlah, ya, dhamir yang bisa diletakkan di awal jumlah. Anta tabibun, Anda seorang dokter, ya. Anta adalah dhamir, ya, kemudian tabibun adalah isim sifat, isim apa namanya, sebagai sifat ataupun sebagai mihnah, ya, sebagai profesi, sebagai pekerjaan. Yang kedua adalah dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil. Muttasil itu artinya tersambung. Ya, jadi dhamir-dhamir itu tersambung dengan kata lainnya. Atau penulisannya estafet. Estafet itu langsung ya, menyatu dengan isim lainnya. Artinya tidak terpisah, tidak dispasi dalam penulisannya itu. Langsung digabungkan. Ya, misalkan kata benda kitabun, ya kan? Kitabun, kita ingin mengatakan bukunya dia laki-laki, ya. Bukunya dia laki-laki, maka menjadi kitabuhu, ya. Kitabuhu. Buku kamu perempuan, berarti kitabuki. Nah, itu kitabun dengan hu atau dengan ki itu adalah dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil. Fahadhihi al-anwa' min ad-dhamair imma munfasilah wa imma muttasilah, alaina an nahfazha wa nutabbiqaha fil kalimat wa yani fil jumal al-arabiyyah atau mungkin naqra'u fil Qur'an al-Karim idza kan najidu al-dhamair hadhihi fa nastati' an naqul anna hadhihi ad-dhamair min asma'il ma'rifah, min asma al-ma'rifah. Jadi bagian daripada isim yang sudah definitif gitu ya, ataupun sudah spesifik secara maknanya. Baik, kita lihat dhamir munfasil, ada dhamir muttasil ya. Sederhananya seperti ini, dan ini harus dihafalkan ya. Dhamirun munfasil,
kata ganti yang terpisah. Artinya dhamir ini terpisah dalam penulisannya dengan isim yang lainnya, dengan isim yang lainnya atau datang setelahnya. Semuanya ada 14 ya. Semuanya ada 14. Untuk kata ganti orang pertama itu ada 2, kata ganti orang kedua itu ada 6, kata ganti orang ketiga juga ada 6. Namanya dhamir munfasil. Dhamir munfasil, terpisah dengan kata yang lainnya. Al-mutakallim orang pertama, al-mukhatab orang kedua, al-ghaib orang ketiga. Kita lihat al-mutakallim itu ada ana dan ada nahnu. Ada ana dan ada nahnu, ya. Kemudian mukhatab itu dari anta, ana itu saya ya. Ana itu saya, bisa laki-laki, bisa untuk perempuan secara jenisnya. Nahnu kami atau kita, bisa laki-laki juga bisa perempuan untuk jenisnya. Kemudian al-mukhatab ini mulai dirincikan ya, dari orang pertama, dari 1 orang, 2 orang, lebih dari 2 orang itu dirincikan. Orang kedua mulai dari anta. Anta artinya kamu laki-laki seorang. Kamu laki-laki seorang. Antuma kalian laki-laki berdua. Antum kalian laki-laki banyak. Antum kalian laki-laki banyak. Namun biasanya dipakai hanya untuk menyebutkan 1 orang ya. Antum ini bagaimana? Misalkan ya. Itu sebagai ta'zim untuk memuliakan ya, untuk memuliakan. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak mengatakan ana, tapi nahnu, kami ya. Inna nahnu nazzalna dzikra ya kan? Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra Al-Qur'an. Ya, lit ta'zim, untuk kemuliaan, keagungan. Jadi anta kamu laki-laki seorang, antuma kalian laki-laki berdua, antum kalian laki-laki banyak. Anti kamu perempuan seorang. 1 orang saja. Anti kamu perempuan seorang. Antuma kalian perempuan seorang. Sama ya. Antuma untuk laki-laki, untuk perempuan sama menggunakan antuma. Antuma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalian berdua. Sedangkan antunna kalian perempuan banyak. Antunna. Aina antunna bil ams, di mana ya kalian gitu kan kemarin misalkan ya, bisa menggunakan dhamir antunna. Kemudian yang ketiga adalah al-ghaib, dhamir al-ghaib ataupun untuk orang ketiga. Itu mulai dari huwa. Huwa dia laki-laki seorang. Huwa dia laki-laki seorang. Huma mereka berdua laki-laki. Mereka berdua laki-laki. Hum mereka laki-laki banyak. Mereka laki-laki banyak. Hiya dia perempuan seorang. Hiya dia perempuan seorang. Huma mereka berdua perempuan. Mereka berdua perempuan. Hunna mereka perempuan banyak. Mereka perempuan banyak. Sebagai contoh dalam sebuah kalimat ya, orang pertama misalkan ana muslimun ya. Bagaimana untuk membedakan dia laki-laki atau perempuan ya? Dipakai saja misalkan ana Aisyatu ya berarti perempuan ya kan. Ana Muhammadun berarti laki-laki. Ya, seperti itu saja penggunaannya. Sehingga ana bisa dipakai untuk mudzakkar ataupun juga untuk muannats. Laki-laki bisa untuk perempuan. Misalkan hal anti tabibatun. Hal anti tabibatun, apakah kamu perempuan ya, kamu perempuan seorang dokter ya. Hal anti tabibatun, apakah kamu perempuan seorang dokter atau dokter. Kemudian orang ketiga contohnya adalah dengan hunna. Hunna mereka perempuan banyak. Hunna mu'minatun. Mu'minatun ya, mereka perempuan atau mukminah ya. Mereka mukmin perempuan gitu ya. Mereka mukmin perempuan.
Ya, hum mu'minuna kalau untuk laki-laki. Ya. Mudah-mudahan ini sudah hafal ya. Dhamir 14. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ada yang seperti itu hafalnya. Bisa dari huwa ataupun bisa dari ana nahnu juga boleh. Ya, terserah. Yang penting mengetahui dan juga dilafazkan dan juga difahami pembagian-pembagiannya. Oh, anta itu untuk kamu laki-laki seorang saja. Anti kamu perempuan seorang. Antunna ya kalian perempuan banyak. Hunna mereka perempuan banyak. Nah, ini dhamir munfasil. Jika ada yang mau tanyakan silakan ya, langsung saja ya, langsung ditanyakan ya, biar sambil berjalan. Tab hadhihi dhamair lil dhamair munfasilah ya. Limada li'anna hadha dhamir yanfasilu minal ismi alladhi jaa ba'dahu. Itu dhamir ini terpisah dari kata yang datang setelahnya. Ya, seperti contoh ana muslimun. Ana itu dhamir, muslimun isimnya. Jadi nanya dalam pada kalimat ana itu tidak bisa digabung dengan mim. Tidak bisa disambung dengan mim. Kenapa? Ya karena tidak bisa itu alif. Alifnya sakinah ya. Alifnya tidak bisa langsung digabung dengan huruf mim. Maka malah ceroboh nanti secara penulisannya dan maknanya tidak jelas gitu ya. Tidak jelas. Itu namanya dhamirun munfasil. Dhamair munfasilah atau kata ganti yang terpisah dengan isim setelahnya. Fadhal, ada yang mau mencoba untuk membuat dalam bentuk, silakan dipilih ya. Dhamir apa saja di situ silakan. Tapi dibikin misalkan seperti ini contohnya ana muslimun. Pilih salah satu ya, antum misalkan dia atau hum gitu ya. Dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk jumlah yang sederhana saja. Ibu Ferial mau mencoba silakan. Di rumah berisik Pak, minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Bikin kalimat ya Pak. Ya, mau milih yang mana? Apa? Misalnya kalau hal huwa, huwa itu berarti hal huwa tobib gitu ya? Ya, hal huwa tabibun ya betul. Jadi ya betul itu ya, disesuaikan antara domir dan juga jenisnya. Ya betul ya. Huwa itu adalah untuk dia laki-laki seorang kan, jenisnya laki-laki. Berarti harus menggunakan yang mudzakkar ya. Isimnya mudzakkar. Naam, ahsanti. Jadi hal huwa tabibun. Hal huwa tabibun. Oh bukan, dia seorang guru. Apa bahasa Arab jadi? Jawabnya. Tidak, dia seorang guru. Huwa apa ya? Mudarrisun. Iya, ahsanti. Nah, la huwa mudarrisun. Nah, jazakillah. Akhriski, wujud akhriski? Akhriski? Ustaz. Iya. Fadal. Tati bil misal min al-dhamir al-munfasilah. Bikin jumlah ya, contoh. Itu ada ana muslimun, nah seperti itu. Silakan dipilih dhamirnya. Ditambah dengan isim. Yang anak Ustaz, anak muslimun kayak gitu Ustaz. Iya, betul, betul. Oh, ya. Apa mau ambil apa? Hum misalkan atau anta boleh atau nahnu. Nah. Nahnu. Nahnu aja. Nahnu. Nahnu. Iya, boleh. Silakan. Apa kalimatnya?
Kami di masjid. Apa bahasa Arabnya? Nahnu masjid. Di Nahnu zahabna masjid. fi masjid. Ya, nahnu fil masjidi. Sudah Nahnu. selesai itu. Nahnu fil masjidi. Ya, kita. Udah Ustaz. Ya, nahnu fil masjidi. Ya, betul itu. Baik, Ibu Yani. Nah, Fadhali. Ustaz. Nah. Apa Ustaz? Ya, terserah, pilih. Apa? Hum. 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 Apa artinya hum tadi? Untuk siapa hum? Mereka. Mereka laki-laki ya. Mereka laki-laki. Ya. Hum ashabul jannah. Hum ashabul jannah. Oh, ahsanti. Iya, ya, betul, betul. Hum ashabul jannah. Ya, mereka adalah penghuni surga ya. Hum ashabul jannah. Ya, betul itu ya. Ya, seperti itulah contoh-contohnya penggunaan hum. Jadi hum ashabu. Jadi hum tidak disambung dengan isim setelahnya. Ashab itu kan isim yang datang setelah dhamir ya. Jadi dhamir ini bisa ditaruh di depan kalimat atau di depan jumlah untuk memulai percakapan, untuk memulai ucapan kita bisa menggunakan dhamir munfasil ini. Dhamir munfasil karena dia karakternya adalah bisa diletakkan di awal jumlah. Bisa diletakkan di awal jumlah. Dan tidak pas kalau diletakkan di akhir. Tidak pas kalau diletakkan di akhir. Kecuali nanti untuk orang ketiga ya. Di antara orang ketiga itu ada yang bisa ditaruh di depan, ada yang di akhir. Misalkan gini ya. Saya melihat kamu laki-laki misalkan ya. Saya melihat kamu laki-laki ya kan. Maka saya melihat itu bahasa Arabnya anzuru. Anzuru, kamu laki-laki. Apa bahasa Arabnya kamu laki-laki? Seorang? Kamu laki-laki seorang tadi apa bahasa Arabnya? Ibu ya ini apa? Kamu laki-laki seorang? Anta. Iya, anta. Jadi saya melihat kamu ya, seorang laki-laki. Ya. Anzuru ka, bukan nanti anzuru anta. Jadi itu maksudnya di kata atau dhamir munfasil ini posisinya adalah di awal jumlah atau bisa di tengah. Bisa di tengah. Dan dia tidak di awal ya, di awal jumlah, kecuali nanti untuk orang ketiga itu ada yang dia di awal bisa di akhir. Jadi misalkan anzuru anta itu tidak benar dalam prakteknya gitu ya, walaupun maknanya kan tepat gitu ya, maknanya itu pas. Saya melihat kamu, tetapi tidak menggunakan anta ketika kata gantinya berada di akhir, karena anta itu di depan tempatnya atau penggunaannya. Oke, ini ya dhamir munfasil, kata ganti yang bersambung ya bil asma allati ja'at ba'daha. Jadi bersambung terpisah dengan kalimat yang datang setelahnya. Kebalikannya dhamirun muttasil. Dhamir muttasil itu yang bersambung ya, yang bersambung. Nah, ini perbedaannya. Ya, perbedaannya dhamirun muttasil itu posisinya di akhir kata. Jadi dhamir muttasil itu tidak bisa ditaruh di depan. Tidak bisa ditaruh di depan jumlah, ya. Misalkan ya sukun itu bagaimana taruh di depan? Kan nggak bisa kebaca ya. Atau na panjang gitu. Maka yang dimaksud dengan dhamirun muttasil adalah dhamir kata ganti yang bisa bersambung dengan kata yang datang sebelumnya. Kalau dhamir munfasil, kata ganti yang tidak bisa disambung dengan kata yang datang setelahnya.
atau yang datang berikutnya. Kebalikannya, ya, kebalikannya. Sehingga dhamir muttasil, dhamir kata ganti yang bersambung, ya, bisa bersambung dengan kata setelahnya, kata sebelumnya. Nah, kebalik. Misalkan, ya, misalkan penaku, pena saya. Ini kata ganti ya. Kalau mutakalim ada ya sukun, ini untuk saya, ana, kata gantinya. Kemudian nahnu diganti dengan na, ya. Kemudian mukhatab, anta diganti dengan ka, antuma diganti dengan kuma, antum dengan kum, anti dengan ki, antuma dengan kuma, antunna dengan kunna. Ya. Nah, sedangkan orang ketiga, huwa diganti dengan hu. Huma tetap sama, hum tetap sama, hiya diganti dengan ha panjang. Ha. Kemudian huma sama, hunna juga sama. Nah, itu jadi dhamir yang untuk orang ketiga itu ada yang bisa ditaruh di depan, ada yang di belakang, gitu ya. Huma, hum, huma, hunna. Ini bisa ditaruh di kedua tempat itu. Ya, selain itu tidak bisa, jadi semuanya di akhir. Ya, misalkan mana atau di mana rumahmu laki-laki. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Di mana rumahmu laki-laki? Rumahmu seorang laki-laki. Di mana rumah kamu seorang laki-laki? Apa bahasa Arabnya? Ibu Ferial. Di mana rumahmu? Ya, bertanya kepada seorang Ternyata laki-laki. susah sekali. Di mana rumahmu Ya. itu? Di mana apa bahasa Arabnya di mana? Hilang semua, Pak Ustaz. Aina Ustaz. Aina. Aina Ya, rumah. baiti saya, Baitika. Hah? Baitika ya Ustaz. Kamu laki-laki. Awalnya apa? Rumah apa bahasa Arabnya rumah? Baiti. Baitun. Iya, baitun. Baituka. Iya, baituka. Ahsanti. Aina baituka. Aina baituka. Ya, jawabannya apa? Rumahku Baiti di Bogor. Nah, baiti. Fi Bogor. Iya, fi Bogor ya. Baiti fi Bogor. Nah, itu. Jadi rumah kamu kan? Rumah kamu karena dhamir kamu yaitu di belakang, maka menggunakan yang mutasil. Enggak boleh menggunakan munfasil. Munfasilnya kan anta kan? Aina baitun anta. Ya gitu kan? Nah, itu tidak pas karena dhamir munfasilnya tidak bisa ditaruh di akhir. Kalau mau ditaruh di akhir berarti yang mutasil. Mutasilnya apa ya ini? Ka, kuma, kum. Aina baituka, ya kan? Baiti jawabannya. Itu contohnya seperti itu. Nah, jadi kita latihan ya, latihan untuk membuat ataupun menggunakan dhamir mutasil ini. Jadi ini penggantinya. Nah, kalau ya sukun itu catatannya apa? Huruf sebelumnya diganti dengan kasroh harokatnya. Misalkan pena itu bahasa Arabnya kolamun, ya kan? Kolamun. Munnya itu dhammah ya, dhammatain. Kemudian kita kita bilang pena saya kan menggunakan ya sukun sini kan. Nah, maka huruf terakhir pada kolamun, huruf apa itu berarti? Huruf mem ya. Huruf memnya yang awalnya harokatnya dhammah diganti dengan kasrah. Kolami. Baitun menjadi baiti. Kitabun menjadi kitabi. Gitu ya. Maktabun menjadi maktabi. Nah, itu untuk saya. Selebihnya sesuaikan dengan posisi ataupun kondisi dhamir masing-masing. Ini dhamir mutasil. Jadi jangan dibalik ya, dhamir mutasil, dhamir munfasil. Munfasil yang terpisah, mutasil yang bersatu. Kayak gitu aja. Mutasil yang bersatu, munfasil yang terpisah. Nah, ini sebagai contoh dari kata robbun ya. Robbun.
Rabbun, kita mulai dari orang pertama ya, mutakallim. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Rabbun, Rabbi, Rabbuna, Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna, Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum, Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna. Nah, itu penggunaannya. Awalnya adalah Rabbun, Tuhan, ya kan? Rabbi, Rabbuna, gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Dan kita coba latihan ya. Kita coba latihan dengan kosakata yang ada di bawahnya ini. Ada Rasulun, Kitabun, Dusturun, ya, Dinun, Amalun, Jihadun. Ya, kita mulai. Ini dapat dua-dua nih, pas nih ya. Dua-dua. Mulai dari Akhriski, mulai dari Rasulun, ya, tafadhol. Dari Al-Mutakallim ya, orang pertama dari Ana. Afwan Ustadz, boleh di-share ininya? Apanya? Kalau Oh. ada materi, Oh, ini materinya. di-share screen. Gimana itu caranya itu? Di grup saja ya, apa gimana nih? Tapi di sini kelihatan nggak nih ya? Tulisannya? Kelihatan Pak Ustadz. Sini aja dulu ya, Kelihatan, sementara. Ustaz. Ya. Tafadhal Akhriski. Rasulun, coba Rasulun. Ah, Ya. Rasulun Rob. Bukan. Ini kan Gimana, tadi kan, Ustaz? ya kita kan tadi praktek ya. Ini tadi awalnya apa ini? Ya sukun kan? Nah, ya sukun. Ya, sukun. Sebelumnya adalah Rabbun. Maka menjadi Rabbi. Iya kan? Kemudian sebelumnya Rabbun menjadi Rabbuna. Ka sebelumnya Rabbun menjadi Rabbuka. Kuma Rabbukuma. Gitu ya. Itu maksudnya adalah untuk memasukkan domir yang mutasil tadi. Saya kasih contoh, misalkan ada kata di situ kolamun ya. Kolamun bawahnya nih, misalkan kolamun. Maka saya coba di sini. Kolamun dari orang pertama. Kolami sebagai ganti Rabbi. Rabbinya diganti. Kolami, kolamuna, kolamuka, kolamukuma, kolamukum, kolamuki, kolamukuma, kolamukunna, kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuha, kolamuhuma, kolamuhunna. Nah, seperti itu. Dia Rabbinya diganti dengan Rasulun. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Rasulun, Rasuli, Rasuluna, ya Ustaz. Ya, Rasuluna. Nah. Rasuluna, kita dilanjut Ustaz. Ya, lanjut orang kedua di sini Ro. Nah, di sini K. Rasula, Rasuluka. Rasuluka, Rasuluhu. Ini yang ke bawah, ke bawah, ke bawah. Orang kedua ke bawah. Rasulukuma. Iya. Rasulukum. Iya. Rasuluki. Rasulukuma. Rasulukunna. Naam, sampingnya. Rasuluhu. Rasuluhuma. Naam. Rasuluhu. Buma ya Ustaz. Rasuluha. Rasuluha, Rasuluhuma, Rasuluhunna. Iya, ya seperti itu. Satu lagi, Pak. Kitabun. Ayo, betul. Kitabun, kitabi, kitabuna. Kitabuka, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabuku, Kitabuhu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhuma, kitabuhuma, kitabuhunna. Ya, barakallahu fiik. Betul, Ibu Yani. Dusturun. Dusturun.
Dustur itu apa Pak Ustadz? Undang-undang. Iya, undang-undang. Undang. Dusturun, iya, undang-undang. Betul. Dusturun, Ustaz. Iya, iya, iya. Dusturun. Dusturi, Mm-mm. dusturuna, Nah, dusturuka, dusturukuma, dusturukum, mm-mm. dusturuki, dusturukunna, Kuma. dusturukuma, dusturukunna. Nah, Sudah, Ustaz? sampingnya. Ini Dustur, orang ketiga belum? dusturu, Mm-mm. dusturuha, dusturuhuma, dusturuhum, dusturuhun. Ya, dusturuhumanya 2 ya. Dusturuhuma, dusturuhum ya. Satu lagi dinun. Dini, Mm-mm. dinan, dina, Di, dini, naam, dini terus dinina, dinu, nu. Hah? Dinuna. dinun, dinuna, Ya, doma ya pakai doma. Nah, dinuka, naam, dinukuma, dinukum, naam. dinuki, dinukum, dinukunna, Kuma. dinukuma, Mm, dinukunna, ya, dinuhu, naam. dinuha, dinuhuma, dinuhum, dinuhunna. Ya, ya. Baik, barakallahu fiik. Bu Ferial, amalun. Naam. Amalun, amali, amaluna, amaluka, amalukuma, amalukum, amaluki, amalukuma, amalukuna, amaluhu, amaluhuma, amaluhum, amaluha, amaluhuma, amaluhunna. Insyaallah. Terus, Jihadun terakhir. oh Jihadun. jihadun, jihadi. Oh, kalau jihadis itu Orangnya. atau orangnya, tulisannya. Jadi bahasa Inggris ya? Oh, bahasa Wah, Inggris bukan iya. bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Bahasa Inggris. Bahasa Arab di bahasa Inggris kan itu. S-nya Bahasa bahasa Arab. Inggris. Iya. Jihadi, jihadin, jihadina, Doma. jihaduna, Iya, didomakan. Jihaduka, jihadukuma, jihadukum, jihaduki, jihadukuma, jihadukunna, jihaduhu, jihaduhuma, jihaduhum, jihaduha, jihaduhuma, jihaduhunna. Jihaduhunna. Iya. Rasulun ya. Rasulun artinya adalah utusan ya. Utusan. Rasul itu artinya utusan. Kitabun, ya, buku. Dusturun, undang-undang. Dinun, agama. Amalun, amal, kerjaan. Jihadun, jihad, perjuangan ya. Perjuangan. Jadi jihad ini bahasa agama ya. Bahasa agama, bahkan bahasa Al-Quran. Jadi kalau orang sensitif dengan nama ini perlu ditanyakan. Wa jihadun ya, fi sabilillah, dan jihad ya. Perjuang ya, perjuangan. Artinya perjuangan di dalam Islam itu diartikan dengan jihad. Ada juhdun ya, ada ijtihadun, banyak ragam kata yang diambil dari jihada. Ada mujahadah ya, kesungguhan ya kan. Mujahadah, kesungguhan. Jadi jihadun itu lebih kepada pengorbanan materi dan tenaga. Materi dan tenaga. Kalau mujahadah itu lebih kepada persiapan atau pengorbanan dari pemikiran gitu ya. Mujahadah fi thalabil ilmi gitu ya. Kesungguhan ya. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jadi ada ragam kata dari kata jahadah itu. Baik, barakallahu fikum ya atas latihannya. Jadi saya rasa sudah paham, tinggal nanti dilihat dalam Al-Qur'an ada domir yang berada atau kata ganti yang berada setelah isim, yaitu namanya domirun muttasil.
Rabbuna wa rabbukum, ya kan ada lakum dinukum, ya. Lakum dinukum, ya kan? Wali yadinun, ya. Dan itu penerapannya seperti itu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an, maka tadi di awal ya, ini harus diperhatikan dan dihafalkan karena di setiap halaman Al-Qur'an itu ada gitu ya, kata ganti ini dipakai dalam ayat Al-Qur'an. Baik, itu materi kita pada sore hari ini. Fadhal, jika ada yang menanyakan, alindakum al-as'ilah qabla an nakhtatim, sebelum kita akhiri. Ini yang lainnya kemana ya? Ya, Atif. Enggak, belum hadir ya. Bu Feryal ada yang mau tanyakan? Belum Pak Ustadz, insya Allah. Insya Allah belum. Ya, baik. Baik ya, silakan nanti dipraktekan, dilihat dalam Al-Quran, dipraktekan ya, sambil belajar untuk mencari. Bisa dicari gitu ya, ataupun bisa dirincikan, misalkan buka Al-Quran, ya, terserah halaman berapa dibuka gitu saja, kemudian baca satu halaman dan dicari yang ada domirnya, entah itu domir munfasil atau domir mutasil. Fadhal, itu latihan mandiri ya, latihan mandiri. Silakan nanti bisa untuk latihan ya, bisa diserahkan ke saya, misalkan ditulis di situ surat apa gitu, surat apa ataupun halaman berapa gitu saja. Nanti saya cek gitu kan sambil dilihat di Al-Qur'an tersebut. Itu sebagai latihan mandiri ya, latihan mandiri. Baik. Nakhtatim liqa'ana fi hadzal masa' al-mubarak bi qiraati alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, syukran Pak Ustadz. Iya, apaan? Wah, khair, Ustaz. Ya, ini